Ya, jadi saya akan mulai. Definisi VLAN. Dalam jaringan internet yang dialihkan, VLAN menyediakan segmentasi dan fleksibilitas organisasi. VLAN menyediakan cara untuk mengelompokkan perangkat dalam LAN. Sekelompok perangkat dalam VLAN berkomunikasi seolah-olah terpasang ke kabel yang sama. VLAN didasarkan pada koneksi logis, bukan koneksi fisik. Ya, jadi manfaat VLAN itu untuk produktivitas dan penggunaan dan adaptasi jaringan yang penting untuk pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Jadi VLAN itu mempermudah desain jaringan untuk mendukung tujuan organisasi. Manfaat utama penggunaan VLAN adalah sebagai berikut. Jadi keamanan. Grup yang memiliki data sensitif dipisahkan dari jaringan lainnya mengurangi kemungkinan pelanggaran informasi rahasia. Terus pengurangan biaya. Penghematan biaya dihasilkan dari berkurangnya kebutuhan untuk peningkatan jaringan yang mahal dan penggunaan bandwidth dan utbit yang lebih efisien. Performa yang lebih baik. Membagi jaringan layer 2 data menjadi beberapa kelompok kerja logis atau domain siaran, mengurangi lalu lintas yang tidak perlu di jaringan, dan meningkatkan kinerja. Ya, jadi membagi jaringan menjadi VLAN mengurangi jumlah perangkat di domain siaran seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ada nanti di slide berikutnya. Di situ ada 6 komputer di jaringan ini, tetapi ada 3 domain siaran fakultas mahasiswa dan tamu. Ya, jadi 6 komputer itu ada ini ya, dan dibagi oleh 3. Ya, jadi peningkatan efisiensi staf TI. VLAN mempermudah pengelompokan jaringan karena penggunaan dengan persyaratan jaringan yang serupa berbagai VLAN yang sama. Saat switch baru disediakan semua kebijakan dan prosedur yang sudah dikonfigurasi untuk VLAN tertentu diimplementasikan pada port yang ditetapkan. Staf TI juga dapat dengan mudah mengidentifikasi fungsi VLAN dengan memberinya nama yang sesuai. Ya, jadi proyek yang lebih sederhana dan manajemen aplikasi. VLAN menggabungkan penggunaan dan perangkat jaringan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau geografis. Memiliki fungsi terpisah membuat pengelolaan proyek atau bekerja dengan aplikasi khusus lebih mudah. Contoh dari aplikasi tersebut adalah platform pengembangan e-learning untuk fakultas. Jadi seperti inilah benefit dari VLAN ya. Jadi kita dapat bisa membuat fakultas, student, base. Ya, jadi saya akan lanjut ke jenis-jenis VLAN. Ada sejumlah jenis VLAN berbeda yang digunakan di jaringan modern. Beberapa jenis VLAN ditentukan oleh kelas lalu lintas. Jenis VLAN lainnya ditentukan oleh fungsi spesifik yang mereka lain. Data VLAN. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk membawa lalu lintas yang dihasilkan pengguna. VLAN yang membawa lalu lintas suara atau manajemen tidak akan menjadi VLAN data. Merupakan praktik umum untuk memisahkan lalu lintas suara dan manajemen lalu lintas data. VLAN data terkadang disebut sebagai VLAN pengguna. Data VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa kelompok pengguna atau perangkat. VLAN default. Semua port switch menjadi bagian dari VLAN default. Setelah bot awal switch memuat konfigurasi default, port switch yang berpartisipasi dalam VLAN default adalah bagian dari domain siaran yang sama. Hal ini memungkinkan perangkat apapun yang terhubung ke port saklar apapun untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di port saklar lain. Jadi VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. Ya, jadi untuk mengeluarkan switch yang menjalani konfigurasi default, jadi semua port ditetapkan ke VLAN 1 secara default. Ya, jadi VLAN asli. VLAN asli ditetapkan ke port trunk 8021Q. Porta trunk adalah penghubung antar switch yang mendukung transmisi lalu lintas yang terkait dengan lebih dari satu VLAN. Porta trunk 802.1Q mendukung lalu lintas yang datang untuk banyak VLAN atau lalu lintas bertanda, serta lalu lintas yang tidak berasal dari VLAN atau lalu lintas tanpa tanda. Lalu lintas yang diberi tag mengacu pada lalu lintas yang memiliki tag 4 bit yang dimasukkan dalam header frame Ethernet asli. Menentukan VLAN tempat frame tersebut berada, port trunk 802.Q
mendapatkan lalu lintas tanpa tanda pada VLAN asli yang secara default adalah VLAN 1. Manajemen VLAN. VLAN manajemen adalah VLAN apapun yang dikonfigurasi untuk mengakses kapabilitas manajemen saklar. VLAN 1 adalah VLAN manajemen secara default untuk membuat VLAN manajemen antarmuka virtual, saklar, SPI, dan VLAN tersebut diberi alamat IP dan subnet mask yang memungkinkan switch dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH, atau SNMP. Karena konfigurasi out of the box dari switch Cisco memiliki VLAN 1 sebagai VLAN default, VLAN 1 akan menjadi pilihan yang buruk untuk manajemen. Ya, jadi seperti inilah tampilan dari VLAN 1 ya. Ada default. Nah, jadi pada gambar semua port ini ditetapkan ke VLAN default 1. Tidak ada VLAN asli yang ditetapkan secara ekskripsi dan tidak ada VLAN lain yang aktif. Oleh karena itu jaringan dirancang dengan VLAN asli dengan yang sama dengan VLAN manajemen. Ini dianggap sebagai risiko keamanan. Ya, jadi seperti itulah VLAN 1 ini ya. VLAN suara. VLAN terpisah diperlukan untuk mendukung voice over IP atau VoIP. Lalu lintas VoIP membutuhkan bandwidth terjamin untuk memastikan kualitas suara. Prioritas transmisi di atas jenis lalu lintas jaringan lainnya. Kemampuan untuk dirutekan di sekitar area padat di jaringan. Delay kurang dari 150 ms di seluruh jaringan. Jadi untuk memenuhi persyaratan ini, seluruh jaringan harus dirancang untuk mendukung VoIP. Detail tentang cara mengkonfigurasi jaringan untuk mendukung VoIP berada di luar cangkupan kursus ini, tetapi berguna untuk merangkum cara kerja VLAN suara antar switch, telepon IP Cisco, dan komputer. Pada VLAN 150 dirancang untuk membawa lalu lintas suara. Komputer siswa PC5 terpasang ke laptop IP Cisco, dan telepon terpasang ke saklar atau terpasang ke switch S3. PC5 ada di VLAN 20 yang digunakan untuk data mahasiswa. Nah, seperti gambar berikut ini. Ya, jadi pada gambar ya, VLAN 160 dirancang untuk membawa lalu lintas suara ya. Komputer siswa PC6 ini dipasang ke switch S3. Jadi seperti itulah. Jadi sebelum dilanjutkan jadi sebelum kita lanjut ke VLAN Trux, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. VLAN trunk. Trunk adalah link point-to-point antara dua perangkat jaringan yang membawa lebih dari satu VLAN. Sebuah trunk VLAN memperluas VLAN di seluruh jaringan. Cisco mendukung IEE 802.1Q untuk mengkoordinasikan trunk pada antarmuka fast Ethernet, Gigabit Ethernet, dan 10 Gigabit Ethernet. VLAN tidak akan berguna tanpa list trunk VLAN. Batang VLAN memungkinkan semua lalu lintas VLAN untuk menyebar di antara saklar, sehingga perangkat yang berada di VLAN yang sama tetapi terhubung ke saklar yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa interferensi router. Sebuah trunk VLAN tidak termasuk dalam VLAN tertentu. Sebaliknya, ini adalah saluran untuk beberapa VLAN antara switch dan router. Trunk juga dapat digunakan antara perangkat jaringan dan server atau perangkat lain yang dilengkapi dengan NIC berkemampuan 802.1Q yang sesuai. Secara default, pada saklar Cisco Catalyst, semua VLAN didukung pada port trunk. Pada gambar, tautan antara saklar S1 dan S2 dan S1 dan S3 dikonfigurasikan untuk mengirimkan lalu lintas yang datang dari VLAN 10, 20, 30, dan 99 melintas jaringan. Jaringan ini tidak dapat berfungsi tanpa cabang VLAN. Ini adalah VLAN trunks. Kita lihat tadi VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 99 dengan port 802.1Q.
selanjutnya membuat VLAN. Saat mengkonfigurasikan VLAN, kisaran normal detail konfigurasi disimpan dalam memori flash pada sekelar dalam file bernama VLAN.dat. Memori flash bersifat persisten dan tidak memerlukan salin running config, startup config perintah. Namun karena detail lainnya sering dikonfigurasikan di Cisco. Beralih pada saat yang sama saat VLAN dibuat. Sebaiknya simpan perubahan konfigurasi yang sedang berjalan di konfigurasi startup. Gambar ini merupakan sintaks perintah Cisco IOS yang digunakan untuk menambahkan VLAN ke sekelar dan memberi nama penamaan setiap VLAN yang dianggap sebagai praktik terbaik dalam konfigurasi sekelar. Selanjutnya, mengontrol domain broadcast dengan VLAN, jaringan tanpa VLAN. Dalam operasi normal, ketika sebuah sekelar menerima frame siaran pada salah satu portnya, ia meneruskan frame keluar semua port lain kecuali port tempat siaran diterima. Dalam animasi pada gambar 1, seluruh jaringan dikonfigurasi dalam subnet yang sama, yaitu 172.17.40.0/24 dan tidak ada VLAN yang dikonfigurasikan. Akibatnya, ketika komputer fakultas PC1 mengirimkan bingkai siaran, sekelar 2 mengirimkan bingkai siaran itu keluar dari semua portnya. Akhirnya seluruh jaringan menerima siaran karena jaringan adalah satu domain atau siaran. Ini adalah gambar dari jaringan tanpa VLAN. Lalu yang berikutnya adalah gambar ini menampilkan sintaks untuk mendefinisikan port sebagai port akses dan menetapkan ke VLAN. Itu akses mode switch port. Perintah ini opsional, tetapi sangat disarankan sebagai praktik keamanan terbaik. Dengan perintah ini, termuka berubah ke mode akses permanen. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Ke Cisco switch IOS command itu enter global config mode, S1 konfigurasi terminal, internet interface konfigurasi mode, S1 config interface ID, lalu mode akses, lalu kita perintah switch akses VLAN ID, lalu kita end-kan. Selanjutnya adalah pada contoh gambar samping ini, VLAN 20 ditugaskan ke port F0/18 pada saklar 1. Oleh karena itu, komputer siswa PC2 adalah VLAN 20. Ketika VLAN 20 dikonfigurasikan di saklar lain, administrator jaringan tahu untuk mengkonfigurasi komputer siswa lain agar berada di subnet yang sama. Itu PC2 yang punya alamat IP 172.17.20 dan 0/24. Itu VLAN akses switch port pemerintah memaksa membuatnya VLAN jika belum ada sekelar. Misal, VLAN 30 tidak ada di file tampilan VLAN singkat keluar sekelar. Jika akses switch port VLAN 30 perintah dimasukkan pada antarmuka apapun tanpa konfigurasi sebelumnya, kemudian sekelar menampilkan berikut ini. Akses VLAN tidak ada membuat VLAN 30. Inilah contoh konfigurasi, yaitu konfigurasi terminal, interface. Tadi kan face-nya F0/18. Baru switch port pada mode akses, yaitu lalu switch port akses VLAN 20, lalu N. Berikutnya, mengubah keanggotaan port VLAN. Ada beberapa cara untuk mengubah keanggotaan port VLAN. Gambar 1 menunjukkan sintaks untuk mengubah port switch ke anggotaan VLAN 1. Dengan tidak ada VLAN akses, switch port perintah mode konfigurasi yang termuka. Berikut adalah Cisco switch IOS command. Konfigurasi terminal, lalu ke switch port akses VLAN, lalu N, selesai.
Baru jaringan dengan VLAN. Mengontrol domain broadcast dengan VLAN, jaringan tanpa VLAN dalam operasi normal. Ketika sebuah saklar menerima frame siaran pada salah satu portnya, ia meneruskan frame keluar semua port lain kecuali port tempat siaran diterima. Dalam animasi pada gambar 1, seluruh jaringan dikonfigurasi dalam subnet yang sama, yaitu 172.17.40.0/24. Dan tidak ada VLAN yang dikonfigurasi. Akibatnya, ketika komputer fakultas PC1 mengirimkan bingkai siaran, saklar S2 mengirimkan bingkai siaran itu keluar dari semua portnya. Akhirnya seluruh jaringan menerima siaran karena jaringan adalah satu domain siaran. Jaringan dengan VLAN seperti yang ditunjukkan pada animasi pada gambar 2, jaringan telah mengendek segmen menggunakan 2 VLAN. Perangkat fakultas ditetapkan ke VLAN 10 dan perangkat mahasiswa ditetapkan ke VLAN 20. Ketika frame siaran dikirimkan dari komputer fakultas PC1 untuk lari ke S2, switch meneruskan frame siaran itu hanya ke port switch yang dikonfigurasikan untuk mendukung VLAN 10. Port yang terdiri dari koneksi antara saklar S2 dan S1 dan antara S1 dan S3 adalah terang dan telah dikonfigurasi untuk mendukung semua VLAN di jaringan. Ringkasan. Bab ini memperkenalkan VLAN. VLAN didasarkan pada koneksi logis, bukan koneksi fisik. VLAN adalah mekanisme yang memungkinkan administrator jaringan membuat domain siaran logis yang dapat menjangkau satu atau beberapa saklar. Terlepas dari kedekatan fisik, fungsi ini berguna untuk memperkecil ukuran domain siaran untuk memungkinkan grup atau pengguna dikelompokkan secara logis tanpa perlu secara fisik ditempatkan di tempat yang sama. Ada beberapa jenis VLAN, itu VLAN default, manajemen VLAN, VLAN asli, VLAN pengguna atau data, VLAN lubang hitam atau VLAN black hole, VLAN suara. Pada saklar Cisco, VLAN 1 adalah VLAN Ethernet default. VLAN asli default, dan VLAN manajemen default. Praktik terbaik menyarankan agar VLAN asli dan manajemen dipindahkan ke VLAN lain yang berbeda dan port switch yang tidak digunakan dipindahkan ke VLAN lubang hitam. Untuk meningkatkan keamanan itu, VLAN access switch port perintah digunakan untuk membuat VLAN di saklar. Setelah membuat VLAN, langkah selanjutnya adalah menetapkan port ke VLAN. Itu tampilan VLAN singkat perintah menampilkan tugas VLAN dan tipe keanggotaan untuk semua port switch setiap VLAN atau sesuai dengan subnet IP unik. Menggunakan tampilan VLAN, perintah untuk memeriksa apakah port tersebut memiliki VLAN yang diharapkan. Jika port ditetapkan ke VLAN yang salah, gunakan VLAN access switch port perintah untuk memperbaiki keanggotaan VLAN. Menggunakan tampilan label alamat MAC perintah untuk memeriksa alamat mana yang dipelajari pada port tertentu dari saklar dan ke VLAN mana port tersebut ditetapkan. Port pada saklar adalah port akses atau port trunk. Port akses membawa lalu lintas dari VLAN tertentu yang ditetapkan ke port. Port trunk secara default adalah anggota dari semua VLAN. Oleh karena itu, ia membawa lalu lintas untuk semua VLAN. Batang VLAN memfasilitasi komunikasi antara saklar dengan membawa lalu lintas yang terkait dengan beberapa VLAN. Penandaan bingkai IEE 802.1Q membedakan antara bingkai Ethernet yang terkait dengan VLAN yang berbeda saat mereka melintasi tautan trunk umum. Untuk mengaktifkan tautan trunk, gunakan bagasi mode switch port perintah. Menggunakan menunjukkan antarmuka batang perintah untuk memeriksa apakah trunk telah dibuat di antara saklar. Negosiasi trunk dikelola oleh Dynamic Trunk Protocol atau DTP yang beroperasi berdasarkan point-to-point antar perangkat jaringan. DTP adalah protokol milik Cisco yang secara otomatis diaktifkan pada saklar. Katalis 2960 dan Katalis 3560 series. Untuk menempatkan saklar ke kondisi default pabrik dengan satu VLAN default,
Gunakan perintah hapus flash, VLAN dat, dan hapus startup config. Bab ini juga membahas konfigurasi, verifikasi, dan pemecahan masalah VLAN dan terang. Menggunakan Cisco EOS CLI mengeksplorasi pertimbangan keamanan dan desain dasar dalam koneksi VLAN. Dan sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang interplan routing. VLAN digunakan untuk membagi jaringan yang dialihkan layar 2 switch seperti KTLED 2960 series. Dapat dikonfigurasi oleh jaringan profesional dengan lebih dari 4000 VLAN. Namun, switch layer 2 ini memiliki fungsional IPv4 dan IPv6 yang sangat terbatas dan tidak dapat melakukan fungsi VLAN routing. Sementara switch layer 2 mendapatkan lebih banyak fungsional IP seperti kemampuan untuk melakukan perutian statis. Switch ini tidak mendukung perutian dinamis. Dengan sejumlah besar kemungkinan VLAN pada saklar ini perutian statis tidak cukup. VLAN adalah domain siaran, sehingga komputer pada VLAN terpisah tidak dapat berkomunikasi tanpa interface perangkat perutian. Perangkat apapun yang mendukung routing layer 3 seperti routing atau switch multilayer dapat digunakan untuk menjalankan fungsionalitas routing yang diperlukan. Terlepas dari perangkat yang digunakan, proses penerusan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain menggunakan routing yang dikenal sebagai routing VLAN interplan routing. Interplan routing dilakukan dengan menghubungkan antar muka router fisik yang berbeda ke port saklar fisik yang berbeda. Port switch yang terhubung ke router ditempatkan dalam mode akses dan setiap antar muka fisik ditetapkan ke VLAN yang berbeda. Setiap antar muka router kemudian dapat menerima lalu lintas dari VLAN yang terkait dengan antar muka switch yang terhubung dengannya, dan lalu lintas dapat dialihkan ke VLAN yang terhubung ke antar muka lain. Berikut diagramnya. Seperti yang terlihat di gambar, VC1 pada VLAN 10 berkomunikasi dengan VC3 pada VLAN 30 melalui router R1. PC1 dan PC3 berada di VLAN yang berbeda dan memiliki alamat IP di subnet yang berbeda. Router R1 memiliki antarmuka terpisah yang dikonfigurasi untuk setiap VLAN. PC1 mengirimkan lalu lintas unicast yang ditujukan untuk PC3 untuk mengaktifkan switch 2 pada VLAN 10 yang kemudian diteruskan keluar dari antarmuka trong untuk beralih ke S1. Alihkan S1 lalu teruskan lalu lintas unicast melalui antarmuka F0/3 ke muka antar G0/0 pada router R1. Router merutekan lalu lintas unicast melalui antarmuka G0/1 yang terhubung ke VLAN 30. Router meneruskan lalu lintas unicast untuk mengaktifkan S1 di VLAN 30. Alihkan S1 lalu teruskan lalu lintas unicast untuk beralih S2 melalui tautan terang aktif. Setelah itu saklar S2 kemudian dapat meneruskan lalu lintas unicast ke PC3 pada VLAN 30. Berikutnya, router on a stick interplan routing. Router on a stick adalah jenis konfigurasi router di mana satu antarmuka fisik merutekan lalu lintas antara beberapa VLAN di jaringan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Pada gambar berikut, PC1 pada VLAN 10 berkomunikasi dengan PC3 pada VLAN 30 melalui router R1 menggunakan antarmuka router fisik tunggal.
PC1 mengirimkan lalu lintas unikasnya ke switch 2, lalu dialihkan S2, lalu switch 2 lalu ditandai lalu lintas unikas sebagai yang berasal dari VLAN 10 dan meneruskan lalu lintas unikas keluar dari tautan terang untuk beralih S1. Alihkan S1 meneruskan lalu lintas yang ditandai keluar dari antarmuka terang yang lainnya pada port 0/3 ke antarmuka pada router R1. Router R1 menerima lalu lintas unikas yang diberi tag pada VLAN 10 dan merutekannya ke VLAN 30 menggunakan subnetface yang dikonfigurasi. Lalu lintas unikas ditandai dengan VLAN 30 saat dikirim keluar antarmuka router untuk beralih S1. Alihkan switch 1 ke depan lalu lintas unikas yang diberi tag keluar dari link terang lainnya untuk beralih ke switch 2. Switch S2 menghapus tag VLAN dari satu frame unicast dan meneruskan frame ke PC3 pada port F0/23. Berikutnya multilayer switch interplan routing. Implementasi router on a stick dari interplan routing hanya membutuhkan satu antarmuka fisik pada router, satu antarmuka pada saklar, menyederhanakan pemasangan kabel router. Namun dalam implementasi interplan routing lainnya, router khusus tidak diperlukan. Saklar multilayer dapat melakukan fungsi layer 2 dan layer 3, menggantikan kebutuhan router khusus untuk melakukan routing dasar pada jaringan. Switch multilayer mendukung routing dinamis dan routing interplan. Berikut switch interplan routing. Configure legacy interplan routing preparation. Jadi yang harus disiapkan adalah interplan routing lama mengharuskan router memiliki beberapa antarmuka fisik. Router menyelesaikan perotean dengan membuat setiap antarmuka fisiknya terhubung ke VLAN yang unik. Setiap antarmuka juga dikonfigurasi dengan alamat IP untuk subnet yang terkait dengan VLAN tertentu yang terhubung dengannya. Dengan mengkonfigurasi alamat IP pada antarmuka fisik, perangkat jaringan yang terhubung ke masing-masing VLAN dapat berkomunikasi dengan router menggunakan antarmuka fisik yang terhubung ke VLAN yang sama. Dalam konfigurasi ini, perangkat jaringan dapat menggunakan router sebagai gateway untuk mengakses perangkat yang terhubung ke VLAN lain. Lalu berikutnya konfigurasi legacy interplan routing, switch konfigurasi. Untuk mengonfigurasi interplan routing, mulai dengan mengonfigurasi switchnya. Konfigurasinya seperti yang di gambar ini. Router R1 terhubung ke port switch F0/4 dan F0/5 yang telah dikonfigurasi untuk VLAN 10 dan 30 masing-masing menggunakan VLAN dan VLAN ID. Perintah mode konfigurasi global untuk membuat VLAN dalam contoh ini VLAN 10 dan 30 dibuat pada switch S1. Konfigurasi antarmuka pada switch untuk setiap antarmuka yang terhubung dengan router. Dalam contoh ini antarmuka F0/4 dan F0/11 telah ditetapkan ke VLAN 10 menggunakan akses switch port VLAN 10 perintah. Proses yang sama digunakan untuk menetapkan antarmuka F0/5 dan F0/6 pada switch S1 ke VLAN
30. Terakhir, untuk melindungi konfigurasi agar tidak hilang setelah switch dimuat ulang, file salin running config startup config perintah dijalankan untuk mencadangkan konfigurasi yang sedang berjalan ke konfigurasi startup. Lalu berikutnya konfigurasi legacy interplan routing interface configuration. Selanjutnya, router dapat dikonfigurasi untuk melakukan peroutian antar VLAN. Interface router dikonfigurasi dengan cara yang mirip dengan konfigurasi antar interface VLAN pada switch. Untuk mengkonfigurasi switch tertentu, ubah ke mode konfigurasi antar interface dari konfigurasi global. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, setiap interface dikonfigurasi dengan alamat IP menggunakan alamat IP address, subnet mask, komen dalam mode konfigurasi antarmuka. Dalam contoh ini, interface G0 per 0 dikonfigurasi dengan alamat IP 172.170.1 dan subnet masknya 255.255.255.0 menggunakan file alamat IP 172.171.1.255.255.255 baru komen. Interface router dinonaktifkan secara default dan harus diaktifkan menggunakan shutdown perintah sebelum digunakan. Antarmuka telah berubah ke atas. Ini menunjukkan bahwa antarmuka sekarang diaktifkan. Proses ini diulangi untuk semua antarmuka router. Setiap interface router harus ditetapkan ke subnet untuk agar routing terjadi. Dalam contoh ini, interface router dari G01 telah dikonfigurasi untuk menggunakan alamat IP 172.173.0.1 yang berada di subnet yang berbeda dari interface G0 per 0. Berikutnya, configure router on ASIC preparation. Saat mengonfigurasi interval routing menggunakan model router on ASIC, interface fisik router harus terhubung ke tautan trunk pada switch yang berdekatan di router. Subinterface dibuat untuk setiap VLAN unik di jaringan. Setiap subinterface diberi alamat IP khusus untuk subnet per VLAN-nya dan juga dikonfigurasi untuk menandai frame untuk VLAN tersebut. Dengan cara ini, router dapat memisahkan lalu lintas dari setiap subinterface saat melintasi tautan terang kembali ke switch. Configure router on ASIC switch configuration. Pada gambar ini, router R1 terhubung ke switch S1 pada port terang F0/5. VLAN dan 10 dan 30 ditambahkan ke switch S1 karena port switch F0/5 dikonfigurasi sebagai port terang. Port tidak perlu ditetapkan ke VLAN manapun. Untuk mengonfigurasi port switch F0/5 sebagai port terang, jalankan file bagasi
mode switch port. Perintah dalam mode konfigurasi interface untuk port F0/5. Dalam ini router tidak mendukung dynamic trunking protocol atau DTP yang digunakan oleh switch, sehingga perintah-perintah berikut tidak dapat digunakan, seperti mode switch port, automatic dinamis, dan atau mode switch port dinamis. Berikutnya, pada gambar ini ada switch port issue atau bermasalah port. Di sini dibuat seperti yang ditunjukkan pada topologi di atas. PC1 dan router R1 interface G0/0 dikonfigurasi untuk berada di subnet logis yang sama seperti yang ditunjukkan oleh penetapan alamat IP mereka. Namun port switch F0/4 yang menghubungkan ke router R1 interface G0/0 belum dikonfigurasi dan tetap dalam VLAN default, karena router R1 berada pada VLAN yang berbeda dari PC1. Mereka tidak dapat berkomunikasi. Jadi di gambar ini tidak dapat berkomunikasi. Jadi harus menggunakan dengan cara permasalahannya. Untuk memperbaiki masalah ini, jalankan file access switch port VLAN 10, perintah mode konfigurasi interface pada port saklar 10, lalu perintah mode konfigurasi antar interface pada port switch F0/4 pada switch S1 ketika port switch dikonfigurasi untuk VLAN yang benar. PC1 dapat berkomunikasi dengan router R1 antarmuka G0/0 yang memungkinkan untuk mengakses VLAN yang terhubung ke router R1. Lalu berikutnya, error pada IP address dan subnet masknya. Setiap interface atau subinterface harus diberi alamat IP yang sesuai dengan subnet yang terhubung. Kesalahan yang umum terjadi adalah sudah mengonfigurasi alamat IP untuk subinterface. Gambar yang tadi menampilkan output dan tampilkan running config perintah. Area yang disorot menunjuk bahwa subinterface G0/0.10 pada router R1 memiliki alamat IP 172.172.0.1. VLAN untuk subinterface ini harus mendukung lalu lintas VLAN 10. Alamat IP telah dikonfigurasi dengan tidak benar. Itu ditampilkan pada interface IP. Perintah yang berguna dalam pengaturan ini, sorot kedua menunjukkan alamat IP yang salah. Baru berikutnya layer 3 switch configuration issue. Masalah yang umum terjadi pada interVLAN routing lama dan interVLAN routing router on a stick juga dimanifestasikan dalam konteks peralihan layer 3. Untuk memecahkan masalah peralihan layer 3, item berikut harus diperiksa keakuratannya, yaitu VLAN ke VLAN harus ditentukan di semua switch. VLAN harus diaktifkan di port terang. Port harus ada VLAN yang benar. SFI ke SFI harus memiliki alamat IP atau subnet mask yang benar. SFI harus sudah bangun atau sudah aktif atau sudah hidup. SFI harus sesuai dengan nomor VLAN. Routing ke routing harus diaktifkan. Setiap antarmuka atau jaringan harus ditambahkan ke protokol routing. Host ke host
harus memiliki alamat IP atau subnet mask yang benar. Harus memiliki gateway default yang terkait dengan SFI atau port yang sudah di routing. Pada ringkasan materi ini, interVLAN routing adalah proses perutean atau proses routing lalu lintas antar VLAN yang berbeda menggunakan perute khusus atau switch multilayer. InterVLAN routing memfasilitasi komunikasi antar perangkat yang diisolasi oleh batas VLAN. InterVLAN routing legacy routing bergantung pada ketersediaan port router fisik untuk setiap VLAN yang dikonfigurasi. Ini telah digantikan oleh topologi router on a stick yang bergantung pada router eksternal dengan subinterface yang diterang ke switch layer 2. Dengan opsi router on a stick, pengalamatan IP dan informasi VLAN yang sesuai harus dikonfigurasi pada setiap subinterface. Login dan enkapsulasi terang harus dikonfigurasi agar sesuai dengan interface tracking saklar. Opsi lainnya adalah opsi antar VLAN multilayer menggunakan switching layer 3. Peralihan lapisan 3 melibatkan SVI dan port yang dirutekan. Peralihan lapisan 3 biasanya dikonfigurasi pada distribusi dan lapisan inti model desain hierarkis. Peralihan lapisan 3 dengan SVLS adalah bentuk perutean antar VLAN. Port yang dirutekan adalah port fisik yang bertindak mirip dengan antarmuka pada router. Tidak seperti port akses, port yang dirutekan tidak terkait dengan VLAN tertentu. Saklar KTLX 2960 dapat digunakan dalam interVLAN routing multilayer. Switch ini mendukung routing statis, tetapi protokol routetnya dinamis tidak didukung. Template SDM diperlukan untuk mengaktifkan routed IP pada 960 switch. Pemecahan masalah interVLAN routing dengan router atau switch layer 3 serupa. Kesalahan umum melibatkan VLAN terang antarmuka layer 3 dan konfigurasi alamat IP. Demikian akhir dari topik interVLAN routing dan akhir dari kelompok kami, kelompok 8 jaringan komputer, D3 teknologi komputer, D3 2TK telah selesai. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai jumpa dan see you next time.